berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Come on, clap your hands. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Yeay, Haleluya. haleluya. Thank you Jesus. Katakan. Tuhan Kau berkata. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Yesus Tuhan.
Apapun musim hidup kami yang kami tahu Engkau ada bersama-sama di dalam kami. Dan Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your goodness God. Thank you for your goodness Lord. Thank you Jesus. Early in the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. Lord, this is my reply. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. By the quiet waters, you fill me with your peace. Through the darkness valley, I know that you with me. The beauty of your presence fill me with a sorrow that you are all I need. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. Ooh, Jesus, I wanna walk with you, oh God. I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. Come on, church, I wanna walk you. I wanna want you, not just about you, not just be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna
just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. I wanna want you, God. I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, not just around you, Lord. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk, I just wanna want you, God. I wanna walk. Come on, church. Not just about you. Wanna be with you, not just around you. Wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you, oh God. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speak, feel you, walk with you and talk with you. Hear you speak, feel you, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Come on, church. Feel you breathe. Come on, church, sing it out. And talk with you. Hear you speaking. Feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speak, feel you breathing, walk with you. Jesus, I wanna walk with you. Jesus, I wanna walk with you, oh God. Thank you for your goodness, Lord. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Come on, church. Let's worship Him in spirit. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Jesus, Jesus. I wanna walk with you. Hear you speaking, feel you breathing, oh God. We wanna walk with you.
Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Jesus, Jesus. I need you, God. I need you, Lord. I need you, God. I need you, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, touching every heart, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your goodness, God, oh God. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, oh God. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your goodness, God. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatan, kau penghibur, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami tidak perlu mengandalkan diri kami. Hanya Engkau Allah kami Tuhan. Kau sanggup menolong kami Bapa. Kau sanggup membebaskan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan ketika kami datang di tempat ini dengan kondisi dan keadaan Tuhan yang kosong Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami ada di tempat ini kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami pulang dengan terobosan yang baru, kami pulang dengan kebebasan, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami Bapa. Terima kasih. Thank you Jesus. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu di setiap langkah kami Tuhan. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Katakan sekali lagi, Engkau kekuatan kami. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. One more time, Kau kekuatan kami. Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu. Yesus. Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Thank you Jesus. You are awesome in this place. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami menerima kekuatan baru hari ini Tuhan. Kami pulang berbeda ketika kami datang Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang datang dengan penuh sukacita dan pulang dengan lebih sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, siang. Senang saya lihat setiap kita boleh datang ke tempat ini. Sebelum kita duduk, mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat setiap builders yang sudah melayani hari ini. Oke, boleh duduk. Oke, pagi ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Saya mulai dari pengumuman yang pertama. Di gereja kita ada komsel yang namanya home. Jadi saya mengajak setiap kita yang mungkin belum tertanam di dalam home untuk boleh gabung di home. Jadi ada home single dan home family. Home single dan family setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat tergantung home masing-masing di jam 7 malam. Nah, buat setiap kita yang mungkin baru pertama kali dengar apaan sih home. Nah, nanti di belakang setelah selesai ibadah itu ada booth untuk yang mau bertanya atau penasaran apa sih home itu. Nanti boleh datang di booth yang ada di belakang. Nanti akan dibantu dilayani oleh setiap member home yang sudah ada tempat ini. Kemudian next gen service tiap hari Sabtu jam 5 sore buat setiap
adik-adik, ya saya manggilnya adik, yang masih SMP, SMA itu boleh gabung jam 5 sore setiap hari Sabtu di tempat ini. Buat orang tua yang punya anak remaja juga boleh nih ajak anaknya untuk bisa datang di Next Gen Service setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Kemudian ibadah Aero Kids buat setiap orang tua yang punya anak kecil sampai SD kali ya kalau nggak salah, sampai SD kelas 6. Itu setiap hari Minggu ada ibadah Aero Kids namanya di mezanin di lantai atas jam 10.30 sesuai dengan ibadah tempat ini. Nanti yang masih juga bingung nanti bisa bertanya juga setelah ibadah di belakang. Kemudian ada marriage getaway tanggal 25 sampai 26 November ini buat setiap jemaat Tuhan atau mungkin ada kerabat yang membutuhkan marriage getaway. Jadi ini untuk yang sudah sudah suami istri ya, sudah berkeluarga ya, itu boleh mendaftar. Masih terbuka ya pendaftarannya ya. Itu tanggal 25-26 di tempat ini di hotel Four Point Sheraton di sini ya. Oke. Itu aja pengumumannya sampai dengan saat ini. Kemudian saya mau bacakan satu ayat untuk bisa boleh memberkati setiap kita di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di Amplified Bible itu dikatakan yang menanti-nantikan Tuhan dengan menanti-nantikan itu dibilangin di situ yang berharap, yang mencari Tuhan dan berharap sama Dia, sama Tuhan gitu. Jadi saya mau sharing dikit tentang apa yang kami alami waktu home hari Kamis kemarin di home single gitu. Itu sangat memberkati dari sharing masing-masing member gitu. Jadi ada beberapa member yang anggota keluarganya itu sedang sakit. Jadi bukan sakit biasa ya, termasuk sakit parah menurutku sih. Secara kedokteran, secara manusia itu sakitnya lumayan parah gitu. Ada yang sakit tumor otak dan ada satu lagi yang asma tapi kayak sudah komplikasi gitu. Itu orang tua dari member home kami gitu. Tapi satu hal yang sangat memberkati di dalam keadaan seperti itu mereka sampai sekarang pun sebenarnya penyakitnya itu masih secara kedokteran atau manusia mungkin masih kayak belum sembuh gitu loh. Tapi yang luar biasa setiap member home itu mereka benar-benar yang ya Tuhan kami datang kepadamu, kami percaya kepadamu. Mereka perkatakan pasti ada kesembuhan di dalam Tuhan. Ada mujizat di dalam Tuhan. Jadi mereka benar-benar yang mencari Tuhan gitu. Makanya dibilangin orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mungkin penyakit dari kerabat mereka itu masih belum sembuh secara kedokteran, tapi mereka mendapat kekuatan baru. Keluarga mereka mendapat kekuatan baru, kehidupan mereka menjadi kesaksian buat banyak orang, jadi berkat buat banyak orang. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi setiap kita pasti nggak akan pernah lepas dari masalah atau apapun, bahkan termasuk sakit penyakit. Tapi dikatakan setiap orang yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang. Jadi kita akan naik level gitu dengan apa yang kita alamin gitu. Kita berjalan, berlari berarti kita akan terus selama masih di dunia kita akan mengalami banyak hal gitu. Tapi Tuhan bilang ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu, kita tetap kuat gitu. Kita berjalan kita tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena Tuhan menjadi kekuatan atas setiap kita. Amin. Oke, sekarang kita mau memberikan pesan. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita dan bergairah. Kalau sebentar kami mau berikan persembahan Tuhan, kami mau berikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, sediakan atas setiap kami. Tuhan kami berikan dengan yang terbaik dengan penuh sukacita. Tuhan terima kasih Bapak, kami percaya setiap persembahan yang kami berikan itu berguna untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berdiri semua di tengah Tuhan. Kau
penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Setiap langkah kami, Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami tahu ya Tuhan, ketika kami membutuhkan kekuatan, kami harus mencari siapa. Ketika kami tahu ya Tuhan, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti ya Tuhan, kami tahu harus mencari siapa. Engkau yang selalu memberikan kami pengharapan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan hari ini ya Tuhan, di mana pribadi-Mu ya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kami menikmati itu ya Tuhan. Kami menikmati itu ya Tuhan. Kami menikmati kebersamaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami menikmati ya Tuhan, kami menikmati suara-Mu yang lembut dalam setiap hati kami. Kami menikmati itu ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, saat lagi ya Tuhan, setiap kami yang hadir tempat ini ya Tuhan, ingin membuka hati kami ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, mau belajar mendengarkan apa yang Kau katakan ya Tuhan. Seperti isi daripada lirik tadi, di mana kami rindu ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi tempat ini ya Tuhan. Dan kami mau izinkan Engkau berbicara ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai hidup hamba hari ini ya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam keterbatasan hamba ya Tuhan, Engkau pribadi yang menyempurnakan ya Tuhan. Engkau pribadi ya Tuhan yang memperlengkapi ya Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan hamba, di dalam keterbatasan hamba ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik karya salib ya Tuhan. Biarlah pribadi-Mu ya Tuhan yang benar-benar nyata di tempat ini ya Tuhan. Dan mau berdoa ya Tuhan, setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan menangkap setiap pesan firman yang dilepaskan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biar setiap kebenaran firman yang dilepaskan pada pagi hari ini Tuhan, semua jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Dan setiap benih yang jatuh di tanah yang subur menghasilkan buah ya Tuhan. Buah bukan untuk kami nikmati sendiri ya Tuhan, tapi buah untuk dinikmati ketika ada orang-orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan. Di mana mereka bisa melihat ada kemuliaan di dalam setiap kehidupan kami. Ada pribadi-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau pakai lebih lagi dalam kehidupan kami.
dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan mau serahkan semuanya pelayanan hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan hamba ketika hamba melayani hari ini ya Tuhan. Kekuatan-Mu yang memampukan hamba untuk bisa berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga jemaat ketika keluar dari tempat ini ya Tuhan, mereka menerima sesuatu kekuatan yang baru ya Tuhan. Mereka menerima satu hikmat yang baru ya Tuhan. Mereka menerima satu pandangan yang baru tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap kehadiran-Mu yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan setiap jemaat yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Wow. 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 Saya suka dengan kata-kata wow. Dan silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi GKS Balikpapan. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda secara onsite pada minggu ini. Dan buat jemaat yang menyaksikan secara online ketika video ini diupload, senang sekali bisa melayani setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani jemaat Tuhan pada minggu ini. Di tempat ini, di rumah ini. Sangat bersyukur Tuhan masih izinkan saya, Tuhan masih kasih kesempatan saya. Dan sangat bersyukur ketika melihat teman-teman kita semua di sini masih Tuhan kasih kesempatan melayani. Itu bukan sebuah pelayanan yang asal-asalan. Karena kami tahu bahwa ketika kami diberikan kesempatan, kami tahu kesempatan itu adalah di mana kita menunjukkan, menyatakan kita juga mengasihi Tuhan. Di mana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Dan hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan November. Seperti yang telah disampaikan oleh Pastor Daniel kemarin di minggu pertama. Di bulan ini kita masuk dalam tema tenang di dalam hadirat Tuhan. Dalam sharing Pastor Daniel kemarin ada satu pernyataan yang memberkati saya secara pribadi. Pernyataannya seperti begini. Pemulihan dan kebangkitan jiwa kita hanya didapatkan ketika kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Kenapa? Karena Dia yang akan membawa kita ke tempat yang tenang itu sendiri, yaitu kepada pribadinya. Bisa katakan amin? Ini dari ayat ini menjadi perenungan saya, menjadi doa saya, di mana saya minta, Tuhan, apa sih yang mau Tuhan sampaikan untuk jemaat-Mu di tempat ini? Saya nggak tahu harus memulai dari mana Tuhan. Dan inilah yang menjadi pegangan saya di mana saya berdoa, Tuhan, saya butuh hikmat-Mu, saya butuh tuntunan-Mu. Tempat yang paling tenang adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, setuju ya? Tempat yang paling tenang adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Pernahkah Anda berada di posisi di mana Anda sadari atau Anda benar-benar tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita? Pernah nggak Anda mengalami hal itu? Kita benar-benar sadari atau kita benar-benar nggak sadari keberadaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya menemukan waktu kita nggak menyadari dan benar-benar nggak sadar akan keberadaan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Seringkali kita memakai dan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Bukankah begitu? Tanpa kita sadari. Kita nggak ada bermaksud untuk menggunakan kekuatan sendiri. Tapi tanpa kita sadari, kita nggak tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita nggak menyadari keberadaan Tuhan. Saya menemukan dalam hidup ini ada hal yang paling penting yang harus kita sadari.
Yaitu bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Bisa katakan amin? Apa yang membuat kita terkadang tidak menyadari keberadaan Tuhan dan benar-benar tidak menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Satu hal yang saya temukan adalah ketika kita tidak benar-benar mengenali pribadinya. Ketika kita tidak menyadari keberadaan Tuhan, kita perlu tanya dalam hati kita, apakah kita benar-benar mengenali pribadinya dalam hidup kita? Saya mau ajak kita buka ayat firman Tuhan di Filipi 3 ayat 10 dalam terjemahan bebas. Firman Tuhan berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dari ayat ini saya belajar, saya melihat betapa Rasul Paulus itu ingin mengenal pribadi dia. Kita perlu belajar mengenal pribadi dia, bukan hanya tahu pribadi dia. Karena ada perbedaan antara tahu dan mengenal pribadi. Tuhan tahu siapa kita. Pertanyaan, apa kita tahu dan mengenal isi hati Tuhan? Tuhan tahu persis isi hati kita. Pertanyaannya, apakah kita mengenal isi hati Tuhan? Jadi penting bagi kita bangun kesadaran kita akan Tuhan, supaya kita bisa mengenal pribadinya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada orang yang setiap hari datang beribadah setiap minggunya, aktif dalam kegiatan gereja. Bahkan dia dalam beberapa kegiatan dia banyak terlibat dalam kegiatan gereja. Tapi saya temukan seringkali banyak dari anak-anak Tuhan yang melakukannya itu karena mereka sebatas tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka melakukannya bukan berdasarkan karena mereka mengenal pribadinya. Jadi penting bagi kita untuk mengenal pribadinya. Saya terus mengulang-ulangi kata-kata mengenal. Karena ini penting dalam kita menjalani kehidupan ini. 1 Tawarik 28 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau. Dari sini saya belajar betapa penting bagi Daud ketika menasehati anaknya Salomo. Dalam nasihatnya dia bilang bahwa kenali Allahnya ayahmu ini dan beribadahlah kepada Dia. Saya rindu setiap kita yang telah menjadi orang tua di sini, penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak kita untuk mengenali siapa yang Tuhan kita percayai, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Karena di dalam perjalanan kehidupan saya banyak menemukan orang tua aktif di dalam pelayanan, orang tua aktif dalam kegiatan rohani, tetapi kehidupan anak-anak mereka jauh dari orang tua. Jauh dari mengenal Tuhannya. Jauh, mereka gak mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidup mereka. Oleh sebab itu, saya pernah cerita dengan seseorang bahwa di gereja ini fokus kita membangun kehidupan generasi yang mengenal akan Tuhan dan takut akan Tuhan.
Takut dalam tanda kutip positif. Artinya takut melakukan dosa. Takut melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Selain kita fokus dengan membangun kehidupan generasi, kita fokus membangun kehidupan orang-orang tua, pernikahan di tempat ini. Itu menjadi kerinduan kita di rumah ini. Kita rindu setiap orang-orang tua tuh terus bertumbuh, mengenal pribadi Tuhan, dan membawa anak-anak mereka mengenal pribadi Tuhan. Matius 11 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan berkata begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya akan berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika kita mengenal pribadinya adalah Bapa atas hidup kita, maka kita akan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Yaitu kita adalah anak. Dan hanya anaklah yang mengenal bapaknya. Satu kali saya nonton sebuah film. Seorang anak harus menghadiri sebuah pertemuan. Dan di dalam pertemuan itu anak ini harus perform, tampil, melakukan talentnya. Dan suatu ketika dia bilang sama papanya, dia bilang, "Dad, ayah, besok aku akan tampil." Karena dia tahu papanya sibuk dengan segala aktivitas. Apakah ayah bisa hadir? Dan ayahnya berkata, "Aku pasti hadir." Singkat cerita, tibalah waktunya anak ini harus hadir di dalam pertemuan itu. Dan anak ini kebetulan datang hanya diantar oleh sebuah supir, driver ke tempat pertemuan itu. Dia masuk, karena papanya tidak bisa hadir on time. Papanya harus menemui pertemuan. Dan singkat cerita anak ini harus tampil. Dalam beberapa waktu dia akan tampil. Bapaknya belum datang, ayahnya juga belum datang. Sampai satu titik muncullah rasa kepanikan. Aduh, ayahku belum datang. Tapi karena dia mengenal ayahnya dan dia tahu bapakku pasti datang. Singkat cerita waktunya dia naik. Waktu dia naik, dia menghadap belakang, posisi naik kan harus menghadap belakang. Dan dia balik. Bapaknya ada di depan pintu, mengarah masuk. Ini yang saya maksud. Anak pasti mengenal bapaknya. Bapak pasti mengenal anaknya. Pertanyaannya, kita anak siapa? Apakah kita mengenal bapak kita? Dan ada kisah lagi di mana singkat cerita saya cerita dengan sahabat saya, teman saya. Dalam perbincangan kami dia bilang bahwa, "Bro, kondisiku sekarang tuh udah gak kayak dulu lagi. Kondisiku udah mulai ada beberapa sakit yang harus saya derita. Dan kali ini saya mau declare, saya mau minta sama Tuhan untuk kesembuhan atas hidup saya." Waktu dia bilang begitu, terlintas dalam pikiran saya. Karena dia bilang bahwa selama ini saya gak pernah berdoa tuh meminta-minta sama Tuhan. Saya gak menjadi punya mental ngemis sama Tuhan, dia bilang gitu. Oke, saya bilang. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan sekarang hari ini? Sakit saya begitu berat rasanya. Oke, dari situ muncullah hikmat, di mana Roh Kudus kasih tahu saya bahwa sebenarnya Tuhan itu rindu dalam setiap aspek kehidupan kita itu datang sama Tuhan, cerita apa aja. Saya bilang sama dia, kenapa kamu gak cerita apa aja? Tunggu masalah besar baru kamu datang sama Tuhan. Tunggu kamu merasa bahwa sakitmu begitu berat baru kamu datang sama Tuhan.
Padahal Tuhan nggak begitu konteksnya. Ketika Tuhan rindu kita tuh datang sama Dia, cerita aja apa adanya. Tapi ada di momen di mana kita perlu mendengar Tuhan berbicara. Seperti apa yang dilakukan oleh contoh di mana ada dua wanita. Ada yang satu duduk mendengarkan ketika Tuhan ngomong. Ada satu yang sibuk dengan pelayanannya. Ada momen di mana kita duduk seperti wanita yang duduk dia mendengarkan. Tapi ada momen di mana kita datang sama Tuhan, kita cerita aja apa adanya. Cerita aja segala hal. Saya suka ketika saya datang menjemput anak saya. Ketika saya jemput, dia naik dalam mobil. Di dalam mobil tuh dia begitu naik, dia langsung sambut dengan cerita apa aja yang dia alami dalam sekolah dia. Ya aku begini ya aku begini ya. Tadi sekolah, tahukah hati saya sebagai seorang ayah tuh seneng banget dengerin dia ngomong apa aja. Bapak kita di surga tuh seperti begitu. Seneng dengerin kita ngomong apa aja. Anak saya kenal saya. Jadi dia ngoceh apa aja, saya gak mungkin marah sama dia. Saya gak akan bilang bahwa, diam. Saya lagi sibuk, saya lagi mumet. Sekalipun saya lagi mumet, sekalipun saya lagi dalam kondisi tertekan, ketika dia ngoceh apa aja, saya akan dengar. Saya suka. Justru itu membuat saya menjadi kayak mengalami sesuatu yang, wah. Anak ini membuat saya berbeda. Tahu, Bapak kita di surga lebih daripada itu. Bapak kita di dunia saja begitu, apalagi Bapak kita di surga. Dari perbincangan saya dengan sahabat saya berkata bahwa muncul satu pernyataan ini. Jangan tunggu masalah Anda menjadi besar baru cerita sama Tuhan. Tahukah Anda, ketika kita merasa bahwa hal-hal kecil saja tidak perlu kita ceritakan sama Tuhan. Di situ letak benih kesombongan, karena kita merasa kita mampu melakukannya tanpa Tuhan. Saya nggak perlu ceritalah hal-hal kecil. Saya nggak perlu ceritalah sama Tuhan. Saya bisa kok. Tahu nggak sih? Kelihatannya baik, rasanya kita nggak mau ngerepotin Tuhan. Tahukah kita begitu kita merasa bahwa kita nggak mau ngerepotin Tuhan, akhirnya kita pakai kekuatan kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, itu adalah benih kesombongan dalam setiap aspek kehidupan kita. So kenali hati Tuhan, kenali Bapa kita. Bapak kita tuh gak seperti begitu, yang akan berkata bahwa kamu tuh ngerepotin saya banget sih. Kalau Bapak kita di duniawi saja bisa berkata bahwa kenapa kamu dari sejak awal tidak cerita sama saya. Ada satu kisah di mana saya bekerja di bawah kepemimpinan pastor. Ada satu, mungkin pastor sudah lupa, tapi ini menjadi melekat dalam ingatan saya. Satu ketika saya merasa bahwa ini gak perlu diceritakan sama pastor, saya bisa lakukan ini. Saya gak mau ngerepotin dia. Tahukah Anda, berjalannya waktu ketika saya lakukan, gak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sampai satu kali dia bilang, kenapa kamu gak lakukan ini? Saya pikir ini oke buat pastor. No. Kamu harus cerita sama saya. Apapun itu. Seringkali kita begitu dalam menjalani kehidupan. Kita merasa gak perlu cerita sama Tuhan. Tahukah apa yang kita lakukan belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Jadi penting bagi kita datang sama Tuhan. Cerita aja apa aja. Hal-hal kecil apa aja. Jangan malu, jangan takut. Jangan merasa gak enakan, jangan merasa ngerepotin Tuhan. Justru di dalam Matius 11 ayat 28 ada undangan terbuka bagi setiap anak-anaknya yang mengenal pribadinya. Dikatakan apa? Marilah semua datang kepadaku, akan memberikan kelegaan. Tidak dicatat di situ. Dikatakan bahwa mereka yang berbeban berat, yang punya masalah cukup besar, hal-hal kecil tidak boleh datang kepadaku. Tidak dikatakan seperti begitu. Datang kepadaku, engkau yang merasa melestir lesu, berbeban berat. Jangan batasi Tuhan. Tuhan mau bekerja lebih atas hidup kita. Jadi jangan batasi Tuhan. Terkadang bukan Tuhan yang tidak mau bekerja atas hidup kita, tetapi kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Anda boleh catat ini. Kebenarannya begini. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi sedikit orang mengenalinya sebagai Bapa yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi sedikit orang mengenalinya sebagai pribadinya. Pribadi yang selalu ada dalam setiap kehidupannya. Dan hari ini izinkan saya
membagikan sharing dari apa yang saya doakan, apa yang saya renungkan, apa yang saya pelajari. Tahukah Anda ya, setiap pengkhotbah itu nggak dapat begitu aja. Kita perlu juga belajar. Kita perlu juga duduk diam, mencari apa sih yang menjadi isinya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak yang asal-asalan juga khotbah. Kita berjuang di sini untuk memberikan apa yang terbaik. Kita berjuang untuk memberikan makanan yang terbaik bagi setiap jemaat tempat ini. Hari ini izinkan saya membagikan sharing dengan judul Kenali Hadiratnya. Hadirat Tuhan itu berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya ulangi sekali, hadirat Tuhan itu berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, apakah kita mengenali kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah kita mengenali kehadiran Tuhan yang selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita? Hari ini saya ingin membagikan beberapa poin di mana kita bisa tahu ini adalah hadirat Tuhan. Ini adalah pribadinya yang ada bersama-sama dengan kita. Yang pertama adalah hadirat Tuhan itu membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Tahukah Anda apa yang membuat kita seringkali tidak menyadari bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita? Faktor apa yang seringkali membuat kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ada dan kita nggak merasa kehadiran Dia di dalam kehidupan kita? Saya temukan faktornya adalah karena khawatir yang berlebihan. Kekhawatiran kita yang berlebihan. Khawatir yang berlebihan akan membuat kita tidak mengenal hadirat Tuhan. Tidak bisa melihat pribadinya dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Ada kisah di mana sekelompok orang bersama Yesus naik ke dalam sebuah perahu dan ini menuju ke seberang. Di dalam perjalanan awal-awal mereka menikmati perjalanan mereka. Situasi oke-oke aja. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka mulai merasakan angin yang begitu kencang. Dan singkat cerita mereka mulai merasakan bahwa perahu mereka diterpa oleh gelombang air. Dan ketika gelombang air itu menghantam perahu mereka, mereka mulai diombang-ambingkan oleh ombak. Anda tahu ya kisah ini ya? Di dalam kisah ini ketika mereka merasa terombang-ambing, apa yang mereka responi dengan gelombang yang mereka hadapi? Mereka khawatir, mereka panik. Bahkan di dalam kepanikan mereka sudah mulai memikirkan, membayangkan, bagaimana kalau kita nggak selamat ya? Bagaimana kalau perahu ini tenggelam ya? Bagaimana kalau begini ya? Bagaimana kalau begitu ya? Sudah terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana begini, bagaimana begitu ketika mereka menghadapi gelombang itu. Mereka nggak menyadari dan mereka nggak kenali. Ada satu pribadi yang bersama-sama dengan mereka. Saya ajak kita baca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ajaib memang Yesus ini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya? Saya fokus dengan perkataan Yesus, dikatakan bahwa, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tahukah Anda kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Karena mereka enggak kenali ada satu pribadi yang bisa membuat gelombang itu teduh. Mereka enggak kenali pribadinya Yesus. Mereka hanya tahu bahwa itu Yesus. Tapi mereka enggak kenali ada kuasa yang bisa Yesus lakukan.
Seringkali dalam kehidupan kita, pernah nggak sih ngalami hal ini? Ketika badai kehidupan, gelombang menerpa kehidupan kita, khawatir kita berlebihan itu akhirnya tanpa kita sadari ya, kita nggak sengaja, bukan dengan sengaja ingin membuat hal itu, tapi tanpa kita sadari kita merasa bahwa, aduh, gimana ya begini ya, gimana nanti kalau begini ya. Kita lupa kalau kita punya satu pribadi yang bisa kita datangi. Matius 6 ayat 31 sampai 34, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu diulangi lagi, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saya fokus dengan kata-kata ayat 32 dikatakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya ada bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Pertanyaannya, kita berada di bangsa yang mana? Apakah kita menjadi bangsa yang mengenal Allah? Apakah kita menjadi pribadi yang tadi dikatakan bahwa bangsa-bangsa itu mengejar, merasa bahwa kalau ada makanan cukup, minuman cukup, itu membuat mereka menjadi tenang. Tahukah Anda, ketika kita menyadari bahwa kita adalah bangsa yang mengenal Allah, sekalipun badai ada di depan kita, tantangan hidup kita masih kita harus hadapi, persoalan belum kunjung selesai dalam kehidupan kita, makanan tidak cukup dalam kehidupan kita, air tidak cukup dalam kehidupan kita, air terbatas dalam kehidupan kita, pakaian terbatas dalam kehidupan kita. Tapi karena kita mengenal Allah kita, ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Itu tidak menjadikan kita orang pribadi yang penuh dengan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ini. Akan berbeda ketika kita menjadi pribadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika segala sesuatunya itu tidak merasa cukup bagi kita, segala sesuatu kita merasa kurang, tidak terpenuhi, kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kekhawatiran. Kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang tenang ketika kita menjalani kehidupan ini. Pada suatu hari saya sharing dengan sahabat saya bilang sama dia, bro, dalam menjalani kehidupan ini, menurut saya ada satu keyakinan yang harus kita percaya dalam kehidupan kita. Keyakinannya adalah, apakah Yesus itu benar-benar kita percaya sebagai Tuhan yang akan menuntun hidup kita? Apakah kita percaya dan yakin bahwa Yesus akan menolong dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus akan menyertai dalam setiap langkah kita, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Apakah kita percaya akan itu? Kalau kita nggak percaya akan hal itu, maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Tapi kalau kita percaya dan kita yakin, sekalipun kita melewati badai dalam lembah kekelaman, karena kita yakin dan percaya, kita akan tetap bisa melewati itu dengan penuh sukacita, ucapan syukur. Ada suatu perbedaan sebagai anak yang mengenal dan anak yang tidak mengenal. Saya suka dengan statement tulisan dari Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan begini, sebab hidup kami ini adalah percaya, bukan karena kita melihat. Berjalan dan percaya sama Tuhan itu bukan tunggu kita minta pembuktian dari Tuhan. Buktikan dulu, berkat kita terima baru kita percaya. Bukan menuntut Tuhan nyatakan mukjizat dulu baru kita percaya. Tapi kita percaya sekalipun kita nggak melihat. Tapi kita sudah menerimanya di mana?
di dalam sini. Ada yang lebih besar dari apa yang kita inginkan. Kita inginkan berkat yang kita rasa bahwa berkat itu cukup membuat kita tenang. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa? Pribadinya. Ketika kita terima pribadinya di dalam sini, kita akan merasa tenang, utuh. Ada banyak isu yang sudah kita dengar. Sebelum kita masuk dalam tahun 2023 saja sudah banyak isu yang kita dengar. Dari media sosial, dari berita-berita di TV. Bahwa tahun depan adalah tahun yang tidak mudah. Bukan hanya untuk bangsa ini, tapi untuk bangsa-bangsa. Ada krisis banyak, sudah dikatakan. Krisis pangan lah, krisis ekonomi. Sudah banyak berita yang kita dengar. Tapi pertanyaannya, waktu kita dengar itu, apa respon kita? Apakah kita akan meresponi seperti murid-murid Yesus yang berada di dalam perahu itu? Yang kita tidak melihat ada pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Bisa katakan amin? Yang kedua saya ingin bagikan adalah hadirat Tuhan itu membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa setiap kita ingin mengalami kemenangan. Yang ingin mengalami kemenangan angkat tangan. Karena saya yakin dan percaya, nggak ada manusia yang mau gagal, nggak ada manusia yang mau kalah, nggak ada manusia yang mau hancur. Semua ingin mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan juga jelas katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Di mana Roma 8 ayat 37 dituliskan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Dan saya yakin kemenangan itu tidak bisa kita raih begitu saja. Kemenangan itu nggak bisa diraih hanya cukup dengan doa. Kemenangan itu nggak bisa diraih hanya cukup dengan beribadah setiap minggunya. Kemenangan itu nggak bisa diraih hanya dengan penyerahan diri. Saya nggak bilang berdoa salah. Saya nggak bilang bahwa beribadah salah. Saya nggak bilang bahwa penyerahan diri salah. Saya sangat setuju. Kita perlu berdoa, kita perlu berserah, kita perlu beribadah. Tetapi ada yang lebih daripada itu yang harus kita lakukan setiap harinya agar kita bisa menjadi pribadi yang mengalami kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Karena tadi firman Tuhan katakan, kesusahan hari ini ada cukup hari ini. Artinya bukan berarti besok tidak akan mengalami kesusahan lagi. Untuk bisa menghadapi kesusahan dan menjadi pribadi yang menang melewati kesusahan itu, ada yang harus kita lakukan. Ada yang harus menjadi bagian kita. Kita perlu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Perlu keterlibatan kita. Saya mau ajak kita baca di 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata begini. Berjaga-jagalah. Saya ulangi sekali lagi. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukan segala sesuatu pekerjaan dalam kasih. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Dari hari ke hari. Minggu ke minggu. Bulan ke bulan. Kita perlu berjaga-jaga. Untuk bisa menjadi seorang pribadi yang mengalami kemenangan. Dari hari ke hari. Minggu ke minggu. Bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita perlu menjadi pribadi yang terus berjaga-jaga. Kata kuncinya adalah bangun kesadaran akan Tuhan setiap hari. Dalam menjalani kehidupan ini kita perlu terus membangun kesadaran kita akan Tuhan setiap harinya. Sekali lagi saya katakan, bangun kesadaran kita akan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Jangan menyia-nyiakan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Bangun kesadaran kita akan Tuhan itu hal yang mudah. Tapi ada sebagian orang juga tidak mudah bagi mereka untuk melakukan hal itu. Tapi itu bisa dilatih. Artinya kita tetap bisa menjadi pribadi yang berjaga-jaga. Membangun kesadaran kita akan Tuhan.
Bangun kesadaran kita akan Tuhan. Saat kita menyembah Dia, saat kita memuji Dia, jadilah pribadi yang menyembah dan memuji, bukan hanya menikmati atmosfernya, bukan hanya menikmati siapa yang nyanyi di depan, bukan hanya menikmati siapa yang menjadi pemusik di sini. Jadilah pribadi yang menyembah dan memuji, menikmati pribadinya. Banyak orang datang ke gereja enggak menjadi pribadi yang menyembah, menikmati pribadinya. Mereka sibuk melihat, aku enggak ngerasain hadirat Tuhan. Aku enggak merasakan hari ini datang ke ibadah. Pujian dan penyembahannya membuat aku menangis. Menangis itu bukan berarti Anda mengalami hadirat Tuhan. Belum tentu. Anda datang dengan penuh masalah, Anda menangis, mungkin Anda menangis karena masalah. Berbeda ketika Anda datang, ketika Anda mengalami pribadinya Tuhan, menikmati pribadinya Tuhan. Anda akan menangis. Menangis. Dan ketika Anda pulang, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Itu artinya ketika Anda datang menyembah dan memuji Tuhan, Anda menikmati pribadinya Tuhan. Ada orang ketika datang beribadah di gereja, dia menangis, dia mengangkat tangan. Ketika dari Senin sampai Minggu, sampai ketemu Minggu lagi, dia membuat Tuhan menangis atas hidupnya. Ayo, jangan kita menjadi anak seperti begitu. Hari ini kita datang ke gereja, kita menangis, kita mengangkat Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku ya Tuhan. Pulang dari sini, hidup Anda tidak mengalami perubahan apa-apa. Anda tidak mengalami kemenangan. Ketika Anda menikmati pribadinya, hidup Anda akan mengalami kemenangan. Itu arti kemenangan sesungguhnya ketika Anda menikmati pribadi Tuhan. Bisa katakan amin? Maka penting bagi kita berjaga-jaga setiap hari. Bangun kesadaran kita akan Tuhan. Iblis itu enggak pernah tidur nyenyak. Hanya kita yang bisa tidur nyenyak. Iblis itu enggak bisa tidur nyenyak karena dia selalu memperhatikan kita. Kapan dia lihat kita enggak terjaga, di situ dia akan masuk. Hanya anak Tuhan yang bisa tidur nyenyak di dalam masalah. Karena dia tahu ada Tuhan yang akan tolong dia nanti. Kesadaran kita akan Tuhan akan menuntun kita hidup berkemenangan. Ketika kita terus bangun kesadaran kita akan Tuhan, kesadaran kita akan Tuhan itulah yang akan menuntun kita dari langkah satu ke langkah-langkah berikutnya. Sekali lagi saya katakan, bangun terus kesadaran kita akan Tuhan bahwa Dia itu dekat dengan kita. Bahkan Dia ada di dalam kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya ingin kita mengajak melihat satu pribadi di dalam kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 13. Tidak ada slide-nya, tapi saya ingin mengajak kita masuk ke dalam itu. Ke dalam pandangan yang sama. Kita tahu semua kisah ini. Saya rasa kita semua tahu kisah ini. Kita tahu dan kita pernah membacanya, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit selama 38 tahun. Di mana? Di kolam Bethesda. Ketika kolam itu adalah kolam yang sangat berkuasa, yang dinanti-nantikan oleh sekeliling orang-orang yang ada di situ. Bahkan ada satu pribadi 38 tahun, dia rindu ketika goncangan kolam itu datang dan malaikat menggoncangi, dia rindu bahwa dia adalah orang pertama yang akan lompat dalam kolam itu. Tapi keterbatasan dia, ketidakmampuannya dia, karena dia lumpuh. Ada orang lain yang lebih dahulu melompat ke kolam itu. Kalau kita baca ya, dari situ kalau kita tahu bahwa di dalam pribadinya dia mengalami kepahitan dengan orang-orang sekitar karena dia merasa nggak ada orang-orang yang menolongin aku.
Mereka berusaha memikirkan hidup mereka masing-masing. Kita tahu itu kisahnya ya. Singkat cerita, di mana ketika Yesus hadir di depan dia, Yesus adalah pribadi yang lebih berkuasa daripada kolam itu. Yesus adalah pribadi yang lebih berkuasa dari malaikat ketika malaikat datang yang menggoncangkan kolam itu. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Tapi satu kali ketika Yesus hadir di depan dia, Yesus bertanya sama dia, maukah engkau sembuh? Bukan respon iya yang dia keluarkan pertama. Dia menjelaskan keberadaannya dia. Tuhan, aku ini begini. Kamu tahu nggak aku ini begini selama 38 tahun dalam menghadapi sakitku ini. Bahkan dia cerita bahwa kolam itu loh, keren banget, kolam itu berkuasa, keren banget, siapa aja yang masuk situ pasti sembuh. Dia menjelaskan kepada pribadi yang lebih berkuasa daripada kolam itu. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Karena dia nggak mengenal siapa pribadi yang ada di depan dia. Jadi bahaya. Kita bisa datang setiap hari ke gereja. Kita bisa datang setiap hari beribadah. Kita bisa berdoa setiap hari. Tapi kita gak bangun kesadaran kita akan Tuhan. Sampai satu titik Tuhan datang sama kita. Berbicara dalam hati kita dengan lembut. Kita gak ngerti. Dan kita abaikan suara itu. Kita masih pakai, justru kita pikir dengan logika kita. Itu yang terjadi dengan orang lumpuh 38 tahun itu. Dia pakai dengan apa yang dia lihat setiap harinya. Singkat cerita, tahu ya apa yang Yesus lakukan kepada orang yang lumpuh selama 38 tahun itu? Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 8-9, dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dari sini saya belajar bahwa itu Tuhan tuh penuh kasih ya. Penuh belas kasihan ya. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang sama orang itu, mau gak saya tolong? Tapi dia sibuk bahwa jelasin, inilah, gini, itu lebih, kolam itu lebih berkuasa, kamu tahu gak keberadaanku, gak mungkin bisa. Mungkin saya akan bilang bahwa, sudah, saya tinggalin kamu. Tapi berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia sibuk menjelaskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan dia menjelaskan bahasa marketingnya, dia jadi marketingnya kolam itu. Dia menjelaskan bahwa hebatnya kolam itu, berkuasanya kolam itu. Tapi Yesus gak pahit loh dengan pribadi dia. Tetap dengan belas kasihannya Yesus tetap menyembuhkan orang itu. Dari sini saya belajar, jangan pernah jadi pribadi yang pahit sama Tuhan. Kalau hari ini Anda datang sama Tuhan, Anda mengeluh sama Tuhan, Anda berdoa sama Tuhan dan Tuhan belum jawab doa Anda, jangan pahit. Ingat, Tuhan pasti tolong Anda. Tuhan pasti jawab doa Anda. Seperti lirik lagu tadi, janji-janji Tuhan tidak akan pernah lewat begitu aja dalam setiap kehidupan kita. Hanya saja waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Untuk kita bisa mengenali dan mengerti waktu Tuhan dan waktu kita, adalah diperlukan kesadaran kita akan Tuhan. Dan kita kenali pribadinya dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Kenali pribadinya. Karena pribadinya akan mendatangkan kemenangan. Kesembuhan orang lumpuh itu adalah kemenangan yang ingin dia capai dalam kehidupan dia. Goal daripada si lumpuh itu adalah kesembuhan. Dan kesembuhan itu adalah kemenangan dia. Hari ini, kemenangan apa yang Anda rindukan dalam kehidupan Anda? Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Jangan berhenti bangun kesadaran kita akan Tuhan. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Dan kita lupa bahwa kita adalah anak-anak pilihannya. Tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya.
Kita ada anak-anak pilihan yang mengenal siapa Allah kita. Setuju dengan saya, bisa katakan amin? Saya berdoa hari ini setiap kita diberkati Tuhan. Setiap kita menerima satu pengharapan yang baru di dalam kita. Jangan malu datang sama Tuhan. Datang saja apa adanya. Jangan merasa gak enakan. Ada momen memang kita harus bicara sama Tuhan. Kita seperti anak kecil yang kelihatannya konyol. Seperti orang yang punya mental ngemis rasanya. Datang sama Tuhan. Berdoa ini. Saya gak pernah temukan di dalam Alkitab dikatakan bahwa datang sama aku, jangan jadi mental ngemis ya. Firman Tuhan katakan dengan undangan terbuka. Kemarin Pastor Daniel juga sampaikan, ada undangan terbuka bagi setiap kita untuk datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini, jika Anda mengalami satu tantangan, ada kemenangan-kemenangan yang Anda rindukan dalam kehidupan Anda, datang sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Kenali hatinya. Bangun terus kesadaran akan Dia. Karena ketika kita berdoa hari ini minta sama Tuhan, mungkin Tuhan gak jawab langsung. Tapi supaya kita terus tetap bisa mengerti isi hati Tuhan, kita terus bangun kesadaran kita akan Tuhan. Sampai satu nanti kita akan mengerti kenapa Tuhan harus jawabnya sekarang, bukan kemarin. Bisa katakan amin? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sambil menunggu tim Praise and Worship mempersiapkan, saya ingin masuk sedikit kesaksian hidup saya. 11 tahun yang lalu, saya adalah pribadi pemberontak. Saya penikmat narkoba, saya penikmat alkohol. Saya hidup dengan dunia-dunia yang jauh dari Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan. 11 tahun yang lalu, saya adalah pribadi yang itu. Sampai satu titik, saya merasa bahwa hidup saya ini ada yang kosong. Tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang saya nggak ngerti. Air mata saya keluar saja begitu saja. Saya tidak lagi sedang beribadah, saya tidak lagi sedang berdoa. Tapi tiba-tiba air mata saya keluar begitu saja. Saya nangis. Sampai satu titik saya datang sama Tuhan. Dalam tangisan saya cuma bilang, Tuhan, aku mau berubah. Tapi aku gak tahu harus memulai dari mana. Karena aku merasa sendiri Tuhan. Gak ada orang-orang di sekitar aku yang menolong aku. Seperti apa yang dialami mental orang lumpuh tadi. Dia merasa sendiri. Sampai satu ketika ada satu pribadi dalam hati saya. Saya merasa ada suara yang lembut. Dan saya seperti melihat ada tatapan satu pribadi mengarah ke saya. Tatapan itu seperti berkata bahwa, "Hai boy, aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Aku akan menolong kamu. Aku yang akan membawa kamu ke air yang tenang." Hari ini, kalau Anda rindu mengalami momen-momen, kalau Anda rindu hidup Anda dirubah, Anda rindu Anda berubah, datang sama Tuhan. Jujur aja apa adanya. Tuhan butuh kejujuran kita. Jujur aja, gak usah malu. Kalau Anda masih merasa bahwa Tuhan, aku nih masih merokok Tuhan, tapi aku rindu mau berubah Tuhan. Tuhan, aku masih punya kebiasaan pakai narkoba Tuhan. Tuhan, aku masih punya kebiasaan ini Tuhan, aku masih punya. Tapi aku mau berubah Tuhan.
Jujur sama Tuhan apa adanya. Karena Tuhan suka kejujuran. Karena kejujuran adalah awal dari pemulihan yang mendatangkan kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan pernah malu sama Tuhan. Amin. Saya undang kita masuk dalam kepadamu, kau terima diriku, kau sadarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau penghibur, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kekuatanmu, kau penghibur, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus. Pagi hari ini ada undangan terbuka buat kita semua. Firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Just come to Him. Just come to Him. Sebelum kita pulang, apapun yang saudara alami, apapun yang saat ini sedang saudara gumuli dalam hidupmu, datang sama Tuhan, datang sama Dia. Ambil saat teduh, nyanyikan lagu ini dari awal, jadikan lagu ini personal, jadikan doamu. Karena Tuhan sedang berbicara buat setiap saudara. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi dengan hati yang terbuka. Ku datang kepadamu, kau terima hidupku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, Sebab Dia sanggup. sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. katakan, kau kekuatanku. Kau kekuatanku, kau penghidupku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus. Kita bash, kita lalala bakara dadadada. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Kita lalala bash, kita lalala bakara lalala bala bala bala. Shkiri lalala lalala bala 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 bala. Shkira lalala bala 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 bala. Shkira lalala bala bala.
Saya merasakan ada beberapa orang di tempat ini yang hatimu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Karena dengan apa yang engkau alami hari-hari ini, apa yang engkau alami belakangan hari ini, so many questions, begitu banyak pertanyaan dalam hidupmu. Saya juga merasakan ada orang yang secara gak sadar dia kecewa sama Tuhan. Karena ada doanya yang mungkin kelihatannya belum dijawab oleh Tuhan. You expect for something, kau berharap untuk sesuatu dan sesuatu itu belum terjadi padamu saat ini. Tadi pada waktu saya dengar pesan ini, kenalilah hadirat Tuhan, kenalilah Tuhan. Saya mau ajak setiap saudara yang seperti tadi saya katakan, kenalilah Tuhan. Kenalilah Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi di dalam lagu ini pun juga, dia akan tepati semua janjinya. Ada hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita, gak sesuai dengan harapan kita. Tapi percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang lebih baik dan lebih tahu daripada kita. Kalau kita merasa bahwa kita lebih tahu, harusnya begini, harusnya begitu, kitanya yang Tuhan, bukan dia yang Tuhan. Tapi karena dia Tuhan, dia tahu lebih dari hidup kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Kalau ada jawaban doamu yang belum dijawab oleh Tuhan, nantikan Tuhan. Dia akan menjawab doa-doamu. Jangan jadi lemah, jangan jadi patah semangat, jangan jadi mundur dari Tuhan. Jangan jadi kecewa sama Tuhan. Saya mau katakan setiap saudara, orang yang kecewa sama Tuhan berarti dia gak kenal sama Tuhan. He's so good. Mungkin dalam hidup ini kita ada hal-hal yang kita gak sesuai dengan ekspektasi kita. Demikian juga saya. But I want to ask you that trust in Him, believe in Him, percaya sama Dia, percaya sama Tuhan. In Jesus' name I pray. Buat setiap saudara yang tadi saya katakan, I want to pray. Biar ada damai sejahtera Tuhan turun atas hidupmu saat ini. Dia membalut lukamu, dia membalut kekecewamu. Dia memperbaharui cara berpikirmu. Dia memperkenalkan dirinya kepadamu lebih lagi. Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan memulihkanmu. Roh Kudus akan menyembuhkanmu saat ini. In Jesus' name, be healed. Ada damai sejahtera. Ada sukacita saat ini. Ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, right now. Ada kesembuhan, right now. Saat ini. Turun atas hatimu, in Jesus. Ada perdamaian antara engkau dengan Tuhan. Ada perdamaian antara engkau dengan dirimu sendiri. Right now, in Jesus' name. He love you so much, dia mengasihimu. In Jesus' name, in Jesus' name. Kibashi kinara karababa. Kindalabashi kiralala. Skindalaba kanalaba sadala kanalaba. Yuk kita doa yuk 1 menit ke depan dalam bahasa roh. Shikinda kadalaba nanaka. Kindalaba sederalala. Izinkan Roh Kudus bekerja saat ini buat setiap saudara. Kedaba shikindalalaba kadalaba kadalaba. Kindalaba shikidala kadalaba dadaba shikidalalalaba. Shikidalalaba kadalaba. Shikidalalaba kadalaba yadalalaba. Shikidaba, you good Father. Pada Bapa yang baik buat kami Tuhan. Kindalaba shikidalaba kadalala. Saya mau tutup dengan ini. Tuhan adalah seorang pribadi. Tadi Boy katakan Tuhan mengenal hidup kita. Bahkan sebelum kita dijadikan, bahkan di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah kenal kita. Tapi pertanyaannya, kita kenal Tuhan enggak?
Jadilah anak-anak Tuhan yang kenal dia. Jadilah pribadi yang tak kenal dia secara pribadi. Kalau kita mengenal dia, itu akan membawa kita kepada kedewasaan demi kedewasaan. Jangan sampai kita stuck dalam satu sisi. Kita cuma kenal Tuhan bahwa dia Tuhan yang memberi kita berkat saja misalnya. Kita hanya kenal dia karena dia dari juru selamat saja. Tapi kenali pribadinya. Dia adalah Bapa yang sangat baik buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan buat setiap kami pada pagi siang hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk kami semakin dibukakan, disingkapkan akan pribadi Bapa. Sehingga setiap kami boleh mengenal dia lebih lagi Tuhan. Deeper and deeper. Bawa kami, enlighten us. Sehingga setiap kami tidak hanya sampai di level saat ini, tapi kami boleh semakin naik level untuk mengenal pribadimu. Lebih dalam lagi. Wahyukan dirimu. We need you. We need you in our life. We need you in our life. We need you in our life. We thank you Jesus. Thank you for the healing. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang kami alami pada pagi siang hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan buat setiap kami. Hamba mau berdoa untuk Boy, Tuhan mengurapi dia, Tuhan pakai dia lebih lagi. Biar hidupnya terus menjadi kesaksian buat bagi banyak orang. Dan ada pengurapan demi pengurapan Tuhan yang terus bekerja dalam hidupnya. Tuhan memberkati istrinya, Tuhan berkati anak-anak mereka di dalam nama Yesus. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa memberkati setiap jemaatmu yang hadir. Terlepas apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ada pertolongan Tuhan, ada breakthrough buat setiap kami. In Jesus name. Terima kasih Tuhan, hamba mau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, kesehatan, keuangan mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pernikahan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Suami istri, orang tua, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kerohanian mereka gak jadi kerohanian yang biasa-biasa. Mereka gak lagi hanya jadi bayi atau anak-anak rohani, tapi mereka tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman, di dalam kasih karunia Tuhan. In Jesus name. Hamba berdoa memberkati Indonesia. We speak blessing, we speak peace over Indonesia in Jesus name. Kami juga berdoa memberkati kota Balikpapan. Ada damai sejahtera Tuhan atas kota ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk gereja-gereja Tuhan boleh bangkit. Post pandemic COVID ini, gereja Tuhan bangkit. Anak-anak Tuhan bangkit. Anak-anak Tuhan kembali ke rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan in Jesus name. Ada kehausan, rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk keluarga rohani ini Tuhan. In Jesus name. Terima kasih rumah ini di mana setiap minggu kami boleh datang berkumpul as one family di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu menyadarkan bahwa Tuhan itu selalu hidup dan ada bersama dengan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, amin. God bless you. Happy Sunday guys.